Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan dengan NIM S1 A123-126. Saya berasal dari jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Haloleo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah PPT tentang pengenalan alat berat. Langsung saja kita masuk ke materinya. Dalam PPT kali ini, saya memiliki 3 poin. Poin pertama, yaitu apa itu alat berat. Yang kedua, jenis-jenis alat berat Komatsu. Dan yang ketiga, jenis-jenis alat berat non-Komatsu. Langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu apa itu alat berat. Pengertian alat berat. Alat berat merupakan salah satu jenis mesin yang digunakan dalam berbagai sektor industri, konstruksi, dan pertambangan. Penggunaan alat berat sangat penting dalam mempercepat proses pekerjaan, menghemat waktu dan tenaga manusia, serta meningkatkan efisiensi kerja. Alat berat juga merupakan mesin atau perangkat mekanik yang digunakan dalam konstruksi, pertambangan, dan industri lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas yang berat dan membutuhkan kekuatan yang besar, dan pengoperasiannya dengan risiko yang tinggi. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu jenis-jenis alat berat Komatsu. Yang pertama ada bulldozer. Bulldozer merupakan sebuah traktor rantai, plow-reel traktor, yang berguna untuk pekerjaan menggali, menggusur, mendorong tanah atau material, dan menarik log atau portable cam yang dapat dioperasikan di medan berbatu, berbukit, maupun tanah lumpur pada berbagai sektor pekerjaan, seperti pertambangan, konstruksi, hutan tanaman industri, dan perkebunan. Terdapat beberapa perlengkapan kerja yang digunakan pada sebuah bulldozer, seperti blade, ripper, bucket, dan towing winch. Kemudian, hydraulic excavator. Hydraulic excavator merupakan alat serbaguna yang dapat digunakan untuk menggali tanah, memuat material ke dalam truk, mengangkut material, mengikis tebing, dan meratakan. Dengan menggunakan kombinasi penggantian alat kerja atau work equipment, maka dapat digunakan untuk memecah batu, membongkar aspal, dan lain-lain. Konstruksi hydraulic excavator terdiri atas dua bagian, yaitu bagian atas atau upper struktur dan bagian bawah lower struktur. Bagian atas dari hydraulic excavator dapat berputar sebesar 360 derajat. Dengan konstruksi yang sedemikian rupa, maka alat ini dapat beroperasi sangat lincah untuk penggalian dan pemindahan tanah pada area yang sempit. Beberapa perlengkapan kerja yang biasa digunakan pada sebuah hydraulic excavator yaitu bucket, boom, arm, dan breaker. Kemudian ada wheel loader. Wheel loader adalah traktor dengan roda karet yang dilengkapi dengan sebuah perlengkapan kerja, yaitu bucket yang berfungsi untuk menggali, membawa, dan memuat. Wheel loader sangat efisien untuk bekerja di daerah kering, rata, dan kokoh, terutama jika dituntut agar kerusakan landasan kerja minimal dengan mobilitas kerja yang tinggi. Wheel loader memiliki bucket yang cukup lebih besar dibandingkan dengan hydraulic excavator, sehingga dalam kondisi tertentu, wheel loader dapat bekerja dengan produktivitas lebih tinggi. Wheel loader menggunakan dua perlengkapan kerja, yaitu pertama bucket dan yang kedua grapple. Selanjutnya ada motor grader. Fungsi utama dari motor grader adalah untuk membuat jalan, seperti membentuk jalan, meratakan jalan, dan finishing. Motor grader adalah sebuah traktor
roda dengan dilengkapi peralatan kerja, seperti 1. Blade yang berfungsi untuk meratakan tanah. Kedua, sarifer yang dipasang pada bagian depan blade digunakan untuk memecah material-material keras. Dan yang ketiga, ripper yang dipasang pada bagian belakang, alat yang berguna juga untuk memecah material-material keras. Kemudian ada dump truck. Dump truck adalah sebuah alat pengangkut material dari jarak sedang hingga jauh, di mana material yang dibawa oleh dump truck dapat diisikan oleh ekskavator, wheel loader, maupun shovel. Dump truck Komatsu secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua tipe, yaitu dump truck mekanikal dan dump truck elektrikal. Dump truck sangat cocok untuk dioperasikan di area tambang. Dengan kapasitas angkut yang cukup besar, alat ini sangat produktif. Selanjutnya, forklift. Forklift atau sering disebut juga forklift truck adalah suatu alat yang terdiri dari badan dan perlengkapan yang digunakan untuk memuat dan menurunkan muatan, terutama pada daerah yang sempit. Perlengkapan kerja yang digunakan. Dalam penggunaan forklift, perlengkapan kerjanya yang pertama yaitu side sheaver, yang kedua load stabilizer, ketiga drum clamp, keempat bell clamp, kelima ingot fork, keenam blade bucket, ketujuh push pull, dan kedelapan rotation clamp. Selanjutnya genset. Genset merupakan suatu alat yang berfungsi untuk merubah energi mekanis menjadi energi listrik. Genset terdiri atas 3 tipe, yaitu yang pertama bonnet, kedua open, yang ketiga bonnet and soundproof. Selanjutnya ada engine. Engine merupakan komponen yang berfungsi untuk menghasilkan tenaga. Tenaga yang dihasilkan oleh engine berasal dari proses pembakaran di dalam engine yang menghasilkan energi panas dan kemudian dirubah menjadi energi mekanis berupa putaran. Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu jenis-jenis alat berat non-komatsu. Jenis-jenis alat berat non-komatsu yang pertama yaitu Nissan. Nissan merupakan salah satu produk unggulan dari Jepang yang dipasarkan di Indonesia. Nissan terdiri dari berbagai macam model untuk menunjang berbagai sektor pekerjaan, seperti dump truck, logging truck, cargo truck, mixer truck, dan bus. Kemudian Scania. Produk dari Scania terdiri dari berbagai macam model untuk menunjang berbagai sektor pekerjaan, seperti truk, bus, dan mesin-mesin untuk industri dan kelautan. Digunakan untuk pekerjaan pengangkutan material di area pertambangan atau off-road maupun di jalan raya atau on-road. Kemudian Bomac, sebuah alat yang berfungsi untuk pemadatan tanah sehingga akan dicapai nilai kepadatan tertentu. Sedangkan resealer dan stabilizer berfungsi untuk menaikkan kestabilan tanah dengan cara mencampur tanah yang nilai CBR-nya rendah dengan bahan aktif lain. Kemudian Tadano. Tadano merupakan salah satu produsen alat angkut crane yang merupakan alat pengangkut untuk memindahkan material atau unit dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah atau sebaliknya. Selanjutnya Valmet. Valmet harvester sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti menebang, memotong dengan ukuran tertentu, dan mengepas kulit pohon. Sedangkan Valmet Forwarder berfungsi sebagai alat angkut. Selain itu, ada juga Valmet Ecoplanter yang berfungsi untuk menanam bibit. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatan. Dan terima kasih karena telah menonton video saya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.